أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر له لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ujian yang sedang Allah timpakan kepada kita pada hari ini, kita masih tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat untuk menjalani Ramadan dan berpuasa di siangnya, qiyam di malamnya, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak zikir, berkumpul bersama keluarga dan bertaqarrub kepada Allah secara maksimal. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat. Ada perkara yang sangat penting sekali mau saya sampaikan kepada kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya orang-orang Islam yang beriman yang mengerti bahasa Indonesia. Yang pertama tentang gonjang-ganjing hantaman meteor di pertengahan Ramadan pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 15 untuk 1441 Hijriah ini, pas pertengahan Ramadan. Bahwa hantaman meteor itu akan menimbulkan dukhan. Sesungguhnya kejadian itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya meyakini tidak sekarang. Yang pertama, hadis itu adalah hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah, dan juga menurut Ibnul Jauzi hadisnya adalah hadis palsu. Maka tidak pantas dan tidak boleh kita membangun akidah kita di atas dalil yang tidak jelas atau dalil yang dhaif. Syarat untuk mengambil keyakinan dan membina akidah itu adalah hadisnya wajib di atas sahih. Hadis sahih, hadis mutawatir. Dan apalagi kalau seandainya dalilnya jelas dari Al-Quran, maka sudah tidak ada yang perlu dikeragui lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya hantaman besar. Yauma nabtishul arda, yauma nabtishu batsyatal kubra. Pada hari kami hantam bumi ini dengan hantaman yang sangat besar. Itu bukan sekarang. Kenapa bukan sekarang? Karena ada beberapa syarat yang harus mendahuluinya. Ya, saya maksudkan syarat ini adalah beberapa kejadian yang terlebih dahulu harus mendahuluinya. Apa yang mendahuluinya? Pertama, dan ini penting sekali ya. Pertama, terjadi terlebih dahulu di mana uang yang dipakai di muka bumi ini bukan lagi uang kertas. Dan sekarang masih uang kertas yang dipakai. Maka berarti masa untuk hantaman besar itu dengan izin Allah dan menurut keyakinan saya bukan di zaman ini. Bukan pada masa ini, bukan besok maksud saya. Terus yang kedua, belum lagi terjadi penaklukan Masjidil Aqsa di Palestina. Karena ini juga adalah syarat di mana Masjidil Aqsa terlebih dahulu harus ditaklukkan. Ya, sementara sekarang Masjidil Aqsa masih dalam keadaan dikuasai oleh bangsa Yahudi yang mendirikan negara Israel di negeri jajahan Palestina. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang kami muliakan, belum lagi muncul gunung emas dari dalam perut bumi Irak di atas aliran sungai Efrat. Kalau seandainya ini sudah muncul akan terjadilah perang besar. Karena kata Rasulullah, orang akan berangkat menuju ke sana, setiap negara akan mengirimkan tentara-tentaranya dan berperang di sana, memperebutkan gunung emas itu. Ya. Nah, dalam kondisi perang, di samping ada perang-perang kecil yang terjadi di berbagai negara atau perang-perang lokal yang terjadi di seluruh kota-kota di negara-negara, maka ini juga belum wujud. Maka saudaraku yang kami muliakan, ini perkara-perkara besar. Yang pertama tadi, uang kertas masih dipakai. Yang kedua, Baitul Maqdis belum dibebaskan. Dan yang ketiga, gunung emas masih belum muncul dari dalam perut bumi Irak. Dan ditambah lagi yang keempat adalah pemanasan global dalam artian terjadinya kemarau yang super ekstrim dan kelaparan yang merata di seluruh dunia, di mana orang pada akhirnya menjadi brutal dan liar, jahat, itu tidak atau belum lagi pada masa ini. Baru percikan-percikannya baru nampak. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, melihat kepada banyak tanda-tanda yang belum terwujud, ya,
ditambah dengan, ini yang paling penting juga, ditambah dengan gempa-gempa belum lagi terjadi di Arab Saudi dan kekacauan yang besar di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi memperebutkan kekuasaan juga belum wujud. Maka dengan ini saya berharap kepanikan yang tidak perlu jangan terlalu diekspos, ya. Kepanikan yang juga tidak terlalu penting untuk diperturutkan. Tetapi ajakan kami mempersiapkan diri ini adalah tetap tidak bisa ditawar-tawar. Persiapkan diri, karena setiap persiapan yang kami anjurkan tidak pernah ada ruginya sedikit pun. Kita menganjurkan agar kalau seandainya ada uang, segeralah belikan kepada emas. Sudah beberapa tahun yang lalu saya menganjurkan demikian, dan ini tidak ada ruginya. Toh kapan-kapan kita perlu uang, kita masih bisa untuk menukarkannya. Dan justru emas juga makin lama makin tinggi harganya, dan sebentar lagi lihat, seluruh mata uang di muka bumi akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan menyesallah orang-orang yang mempunyai simpanan berupa angka-angka digital. Yang kedua, saudara-saudaraku yang kami muliakan, kita masih bisa untuk merasakan hari-hari kita dalam suasana yang boleh dikatakan walaupun sudah dikepung oleh corona, ya, kita masih bisa merasakan di mana suasana kita, alhamdulillah, tidak sampai kepada tingkat kelaparan global, di mana itu adalah juga sesuatu yang mesti terlebih dahulu terjadi. Allahu a'lam. Yang jelas persiapan yang kami anjurkan juga, contohnya agar kita memperkuat dan memperbanyak amal soleh kita sebanyak-banyaknya. Dan ini dimaksimalkan khususnya dengan amalan wajib, amalan sunat, dan berhentilah berbuat dosa dan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka